agar supaya itu dapat digunakan dengan baik. Bagaimana? Kita boleh lanjut aja, Pendeta Sunis. Baik, kita akan mulaikan pada saat ini. Eh, Mungkin yang ditunjuk untuk MC, yang diatur untuk MC, Pendeta Manopo, namun saya akan handle. Jadi dari media Unclub, dari media Uni Timur untuk bisa menyiapkan lagu. Baik, saudara, pada malam ini pemakalah kita sudah ada. Sambil menunggu rekan-rekan yang lainnya untuk masuk, kita akan segera memulaikan pendalaman sekolah sahabat kita pada saat ini, dan kami ucapkan terima kasih untuk kesediaan dari hamba Tuhan Pendeta Dr. Ronel Mamarimbing yang selalu sedia memberi kontribusi untuk pendeta-pendeta di Uni Timur dalam hal pendalaman sekolah sahabat. Seharusnya ini diadakan pada hari Senin, namun sangat tidak memungkinkan untuk diadakan pada hari Senin oleh karena semua pendeta diundang untuk menghadiri acara konfernas di Universitas Kelabat, dan itu sebabnya ditunda ke hari Kamis. Baik, kita akan awali dengan lagu pembuka, dan lagu akan diperdengarkan oleh um, Pusat Media Uni Conference Indonesia kawasan Timur. Selamatlah dirindu, damai iman teguh, dan berdoa sungguh untuknya. Tapi perhentian tiada didapatkan, kala tanpa korban di apa engkau telah serahkan di mezbah Tuhan, hasrat hatimu semuanya. Engkau boleh dapat perhentian dan rahmat kalau engkau berserah padanya. Maukah engkau jalan dalam terang Tuhan dan beroleh damai dan iman, turut kehendaknya, bebas dari susah, tapi harus pasrah di mezbah. Apa engkau telah serahkan di mezbah Tuhan, hasrat hatimu semuanya. Engkau boleh dapat perhentian dan rahmat kalau engkau berserah padanya. Kasih tak terduga diberi dari surga, agar hatimu pun senanglah. Persatuan indah kita dengan
Yesus, hanya oleh korban di mezbah. Apa engkau telah serahkan di mezbah Tuhan, hasrat hatimu semuanya. Engkau boleh dapat perhentian dan rahmat kalau engkau berserah padanya. Baik, kita akan menyatu di dalam doa. Marilah bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Ya Tuhan, kami rindu untuk memahami kehendak-Mu lebih dalam lagi. Dan pada malam ini kami akan mendalami pelajaran sekolah Sabat itu. Hikmat sorga menjadi bagian hamba-Mu, Pendeta Mama Rimbing. Sehingga malam ini dia akan menjadi alat Tuhan dalam pendalaman sekolah Sabat ini untuk Uni Conference Indonesia kawasan Timur. Diberkatilah hamba-Mu Pendeta Mama Rimbing, kami semua diberkati dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, pada malam ini kami tentunya mengucapkan terima kasih sekali lagi Pendeta Mama Rimbing yang memberi waktu dan rekaman ini akan didengar oleh semua pendeta nanti di Uni Timur. Terima kasih untuk kesediaannya dan teman-teman pendeta yang sedang masuk dalam Zoom, mereka akan mengikutinya. Dan pada malam ini saudara siapkan pertanyaan, sehingga pertanyaan itu dapat dijawab dengan jelas oleh hamba Tuhan Pendeta Ronel Mama Rimbing. Saat ini Pendeta Dr. Ronel Mama Rimbing, seperti yang kita ketahui, adalah dosen sekaligus ketua penelitian untuk Universitas Advent yang ada di Papua Nugini dan divisi Australia. Kiranya Tuhan menyertai kita dan Pendeta Mama Rimbing dalam pendalaman pelajaran sekolah Sabat ini. Disilakan Pendeta Mama Rimbing. Oke, terima kasih Pendeta Sunis Tandidio. Terima kasih banyak teman-teman pendeta. Seberapa kita yang ada di sini tidak mengapa. Oleh karena ini akan direkam dan kemudian akan dibagikan. Dan pada malam hari ini saya sangat berterima kasih oleh karena kesempatan yang diberikan kepada saya untuk melayani. Jujur saja, Pendeta Sunis dan teman-teman, di hari Senin kemarin itu saya sedikit kelabakan oleh karena kami masih dalam proses perjalanan dari Sydney ke Port Moresby dan saya sangat bersyukur oleh karena Persatuan Sekolah Sahabat kita pelajaran ini diadakan pada hari Kamis. Jadi masih ada kesempatan bagi saya untuk menyiapkan lebih baik lagi sehingga akan lebih komplit, lebih banyak hal yang bisa kita tuai pada malam hari ini. Terima kasih banyak untuk berkat-berkat yang Tuhan berikan bagi kita dan juga puji Tuhan ya, Konfornas baru saja jalan dengan baik dan menghasilkan butir-butir penting untuk mana kita boleh kembangkan sebagai anggota gereja Advent yang ada di Indonesia. Nah, malam hari ini saya siapkan materi, sorry dalam bahasa Inggris, oleh karena saya juga tanggung jawab saya di jemaat sebagai ketua satu. Jadi ketua satu di mana kami di sini ada sekitar 17 ketua jemaat. Ya, 17 ketua jemaat dan saya sangat bersyukur oleh karena diberikan kesempatan ini berarti ada hal yang harus saya siapkan sedikit ya untuk jemaat yang saya layani ya. Anggota kami di sini ada cukup banyak, boleh dibilang sekitar 3.000
ya, 3.000 anggota gereja yang harus dilayani. Dan saya sangat bersyukur diberikan kesempatan untuk melayani juga saudara-saudara yang ada, teman-teman pendeta yang ada di Uni Indonesia kawasan Timur. Nah, sekali lagi materi ini dalam bahasa Inggris, tapi kalau teman-teman nanti perlu saya bisa kirim ya. Nah, kita punya topik. Saya juga punya sekolah sahabat di sini. Sekolah sahabat saya juga dalam bahasa Inggris. Jadi, minta maaf, saya akan terjemahkan apa yang bisa disampaikan pada malam hari ini. Tapi Alkitab yang saya gunakan adalah Alkitab yang saya punya dari sejak pelayanan saya di Manado sampai saat ini dalam bahasa Indonesia. Dosa-dosa atau dosa di dalam jemaat. Judul kita hanya berbentuk singular, hanya berbentuk satu saja, dosa di dalam jemaat. Kemungkinan besar ini adalah berkaitan dengan bagaimana dosa, yaitu dosa yang dimaksud di sini dalam saya tidak tahu terjemahan bahasa Indonesia apa, tapi dalam bahasa Inggris sin in the church. Tapi saya punya topik, saya kasih judul Sins in the Church of Corinth and their Biblical Solution. Jadi dosa-dosa di jemaat Korintus dan solusi Alkitab terhadap dosa-dosa itu. Tapi dalam pelajaran sekolah sahabat kita hanya diberikan judul dosa di dalam jemaat. Dan saya sangat berterima kasih oleh karena Pendeta Dr. Praban Saputro sudah memberikan ringkasan dalam dua bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Saya sangat terima kasih kepada beliau dan teman-teman juga boleh gunakan itu. Nah, saya hanya memberikan 4 poin penting yang boleh dibawa sebagai materi kita berdiskusi. Oleh karena saya tidak tahu berapa lama diskusi sekolah sahabat di dalam jemaat kita masing-masing. Kadang-kadang itu bisa mencapai 30 menit, ada kalanya 35, ada kalanya 40, ada kalanya hanya 15 menit. Jadi bijak-bijaklah kita dalam menggunakan waktu untuk menjelaskan kepada jemaat, menuntun jemaat dalam pembahasan sekolah sahabat ini. Nah, kemungkinan bagi saya ya dari pelajaran sekolah sahabat yang ada dengan judul singular dalam judul tunggal yaitu dosa di dalam jemaat, yaitu berkaitan dengan penyalahgunaan grace, penyalahgunaan kasih karunia terhadap tubuh ini. Oke. Jadi penyalahgunaan kasih karunia terhadap tubuh ini sehingga menghasilkan begitu banyak dosa yang ada di jemaat Korintus. Baik, sebelum kita bahas ini, kita tahu tentang jemaat Korintus ya. Jemaat Korintus ini adalah jemaat yang dibangun oleh Paulus dan sesuai dengan kotanya yaitu kota Korintus. Di zaman Paulus, kira-kira sekitar tahun 50 ketika Paulus pergi melayani sekitar 1,5 tahun atau 18 atau sekitar 1,5 tahun atau sekitar 18 bulan melayani kota Korintus itu sekitar tahun 50 tahun 51 dan dia menulis surat ini sekitar tahun 57. Nah, kota Korintus pada waktu itu boleh saya ibaratkan sama dengan kota metropolitan yang sekarang ini namanya Paris atau London. Jadi kita bisa bayangkan kota Paris dan kota London. Kota Paris terkenal dengan kota kasih sayang, the city of love. Jadi di mana-mana, di city of love, Paris terkenal dengan kota Paris. Dan kita tahu di zaman kegelapan di mana wisdom, di mana hikmat manusia itu diibaratkan dengan wanita yang telanjang yang diarak di kota Paris pada waktu itu, di abad ke-8. Paris terkenal dengan ciuman Prancisnya, terkenal dengan kira-kira saya mau gambarkan Korintus seperti Paris. Dan Korintus lebih lagi dari sekedar kota Paris oleh karena Korintus memiliki 2 kota pelabuhan yang begitu banyak terjadi traders, begitu banyak pelancong dan begitu banyak pedagang yang lalu lalang. Dan kita tahu salah satu entertainment yang paling besar yang dilakukan di kota-kota yang penuh dagang ini adalah yang disebut dengan seksual, berkaitan dengan sensualitas. Oleh karena di sana juga ada Temple of Aphrodite atau ada Ka'bah Aphrodite. Ka'bah Aphrodite ini adalah dewi cinta yang
di mana untuk membuat dia boleh melayani orang-orang yang datang menyembah kepadanya harus melaksanakan atau harus melakukan hubungan seks. Sehingga ada ada yang disebut dengan holy prostitution. Sekitar 1.000 wanita, bahkan lebih, dipersiapkan di tempel itu, di dalam Ka'bah Aphrodite itu, untuk melayani. Jadi semua yang datang ke sana kebanyakan laki-laki, hanya untuk meminta diberkati dengan cinta, diberkati dengan sukacita dan semuanya, dan melayaninya. Jadi yang dimaksud dengan holy prostitusi ini adalah seperti itu. Nah, sekarang kita lihat, jemaat ini adalah jemaat yang hidup sangat-sangat vulgar, sangat-sangat apa ya saya katakan ya, sangat hedonis, sangat modern pada waktu itu. Sehingga ada banyak pergumulan yang dihadapi oleh jemaat ini, contohnya dosa seksual, ya, kesombongan, hubungan yang tidak baik antara suami dan istri, anak-anak dan orang tua, dan juga penyalahgunaan atau salah pengertian terhadap kasih karunia Tuhan. Oke. Jadi kita bisa melihat latar belakang. Oleh karena apa? Karena kotanya. Sekarang kalau saya mau bandingkan, kira-kira kota besar apa yang ada di sekitar Anda? Mungkin Ujung Pandang, Manado, atau kota-kota yang sekitar besar. Sekarang, apakah Anda bisa melihat di jemaat-jemaat yang sedang Anda layani, atau di jemaat yang Anda datang berbakti, pengaruh kota itu ada di dalam jemaat? Saya yakin ya, karena saya pernah melayani di kota Manado, dan saya melihat bagaimana pengaruh kota itu, oke, pengaruh kota itu sangat besar terhadap jemaat, terhadap gereja yang kita layani. Bahkan kalau saya mengatakan bagaimana pimpinan-pimpinan kita, bahkan kita sendiri seperti interwoven, seperti sudah akrab sekali dengan pemerintah. Sehingga segala macam kegiatan-kegiatan pemerintah pun dengan mudahnya datang ke dalam gereja. Oke. Nah, jemaat Korintus boleh dikatakan ketika Paulus meninggalkan jemaat Korintus ini masih muda, dan fingertips atau fingerprints dari kehidupan metropolitan kota Korintus ini benar-benar akrab, atau saya katakan tertempel erat di dalam kehidupan jemaat di Korintus. Nah, mari kita lihat kira-kira apa yang menjadi dosa dan menjadi pergumulan Paulus dan umat-umat Tuhan yang ada pada waktu itu. Kita bisa lihat di dalam pelajaran hari Minggu, kita dapati di sana tentang dissonance between faith and practice, di mana iman dan praktek mereka tidak bisa satu arah, tidak bisa cocok, ya, tidak bisa cocok bersama-sama. Namun, saya memberikan, sekali lagi saya katakan, saya hanya memberikan 4 poin. Ya, ada sekitar 17 slide saya, masih ada sekitar 14 slide di depan ini. Yang pertama, bagian pertama adalah dosa, imoralitas, dan disiplin gereja. Oh ya, ini sangat sering terjadi, sangat sering menjadi bagian kita semuanya. Ya, kita terlibat, entah mendengar, entah melihat, entah duduk dalam proses, entah pokoknya kita sebagai bagian satu gereja benar-benar bisa merasakan tentang dosa imoralitas ini dan bagaimana disiplin gereja. Saya pakai topik paling ujung, paling kecil di bawah adalah a little leaven. Jadi ragi yang kecil itu meragi semuanya, membuat semua adonan itu kena ragi, ya, mempengaruhi semuanya. Ini didasari di dalam 1 Korintus pasalnya yang kelima, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang 13. Mari saya ingin supaya kita bisa melihat dan kita bisa membaca dengan baik. Oke. Dibilang di sini, memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu, dan percabulan yang begitu rupa seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Wow, dibuka pasal 5 ayat 1 ini dengan bagaimana Paulus dengan terang-terangan menyatakan, memang kita tahu bahwa berita ini datang dari keluarga Chloe. Tapi bukan hanya sekedar dari keluarga Chloe.
Ini adalah bagian yang Paulus sudah dengar bahkan ketika Paulus melayani. Hal ini seperti hal yang biasa. Jadi dilaporkan oleh Chloe, tapi bukan hanya sekedar dilaporkan. Ini Paulus mengetahuinya dengan jelas. Ada katanya imoralitas seksual di antara mereka. Oke, yang menurut Paulus, sedangkan itu dilarang oleh aturan Romawi, aturan bangsa Roma pada waktu itu, di mana seorang anak, boleh bilang ya anak, tidur dengan istri ayahnya. Jadi bisa jadi mungkin ini adalah istri yang kedua. Dan anak ini adalah anak dari istri yang pertama. Dan itu sudah mereka hal yang biasa yang jadi. Yang membuat Paulus terkejut, ya. Bukan dosa itu. Memang dosa itu Paulus sudah tahu. Yang membuat Paulus terkejut adalah bagaimana anggota-anggota jemaat di situ memperlakukan dosa itu seperti hal yang lumrah, hal yang biasa. Bahkan anggota-anggota jemaat itu sangat bangga dengan apa yang ada di sekitar mereka. Jadi mereka merasa bahwa oleh karena mereka ini sudah diselamatkan, kasih karunia mereka sudah selamatkan mereka, tubuh ini sudah betul-betul sudah diselamatkan. Jadi mereka bebas menggunakan tubuh ini dengan apa saja yang mereka bisa lakukan. Dan jangan lupa, di dalam sejarah gereja kita, konsep seperti ini pernah dilakukan oleh beberapa orang. Di zaman gereja kita, di zaman gereja Masehi yang ke-7 sejak 1844, di mana ada perkembangan yang jadi seperti itu, yang dimaksud dengan body temple atau holy temple yang diajarkan oleh John Harvey Kellogg. Di mana diajarkan bahwa tubuh ini oleh karena kita sudah dibasuh oleh darah Kristus, sehingga apa saja termasuk darah kita menjadi darah yang kudus, tubuh kita menjadi tubuh yang kudus, apa saja yang kita sentuh menjadi sentuhan yang kudus. Dan apa yang dilakukan? Wagoner akhirnya meninggalkan gereja oleh karena dia mengadopsi konsep ini, sehingga apa saja yang dia jamah, dia merasa kudus, termasuk perawat yang merawat istrinya, dia jamah, dia bilang perawat ini menjadi hal yang kudus. Sehingga lambat laun akhirnya nurse ini menikah dengan Wagoner dan istri yang meninggal. Kita melihat konsep seperti ini. Ternyata konsep ini bukan cuma ada di gereja kita, tapi sejak dari zaman Alkitab itu sudah ada. Dan Paulus sangat kaget oleh karena anggota-anggota jemaat merasa bahwa ini biasa, tapi sebenarnya ini adalah sebuah skandal. Sebuah skandal. Dan skandal ini sangat-sangat tidak baik. Mari kita baca ayat selanjutnya. Sekalipun demikian, kamu sombong. Ayat 2, pasal 5 ayat 2. Tidakkah lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu? Jadi Paulus bilang, bila ada dosa semacam ini harus ditindaki dengan cepat. Harus ditindaki dengan secepat mungkin. Jangan ditunda. Kita baca ayat selanjutnya. Ayat selanjutnya. Sebab aku sekalipun secara badani tidak hadir, tetapi secara rohani hadir. Aku telah menjatuhkan hukuman atas dia yang telah melakukan hal yang semacam itu. Paulus jauh dari Korintus, tapi mengirimkan surat yang tegas, menyatakan perlu disiplin. Dia sendiri sudah disiplin orang-orang seperti ini yang ada dalam gereja yang melakukan dosa seksual, imoralitas yang berbahaya ini. Ayat 4. Bila mana kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku dengan kuasa Yesus Tuhan kita. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Oke? Ini bukan dualisme. Paulus tidak mengajarkan bahwa tubuh itu jahat dan roh itu baik. Tidak. Ini bukan berbicara mengenai dualisme. Yang banyak orang-orang Kristen mengadopsi ini sebagai dualisme yang menyatakan, Paulus katakan bahwa tubuh ini harus binasa, tubuh ini jahat dan roh ini baik. Tidak. Tapi konsepnya adalah oleh karena keinginan sama dengan kalau kita baca di dalam pelajaran sekolah sahabat ini, orang-orang Korintus beranggapan bahwa sebagaimana mulut ini untuk makan, maka tubuh ini untuk seks. Jadi Paulus katakan tidak seperti itu. Jadi keinginan tubuh ini harus dibinasakan. Keinginannya tubuh yang mau ini supaya
apa yang berkaitan dengan rohani, spiritual things, sesuatu yang berkaitan dengan hal-hal rohani, itu bisa menyelamatkan orang ini ketika Tuhan datang ke lokal. Artinya ada pertobatan di sana. Artinya setelah melewati apa yang disebut dengan pendisiplinan, orang ini bisa bertobat kembali dan menerima keselamatan yang Tuhan berikan. Ayatnya yang ke-6. Kemegahanmu tidak baik. Wow. Kemegahanmu ini dalam bahasa asli artinya kesombonganmu terhadap atau sikapmu terhadap menanggapi masalah ini tidak baik. Bukankah kita di dalam gereja kadang-kadang kita sudah tahu kisah ini, kita sudah tahu ada masalah, tapi kita tidak mau banyak bicara, kita hanya mau berdiam saja. Paulus katakan saya mengutukinya. Dalam bahasa yang sedikit keras saya katakan saya mengutukinya. Ayatnya yang ke-7. Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru. Ragi apa? Kesombongan, kemegahan oleh karena ya dengan konsep sama Jo Kwa, dia buat dosa, kita buat dosa. Ya sudah Jo, Bapak diam Jo dalam gereja. Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru sebab kamu memang tidak beragi. Kenapa? Karena kita semua ini sudah diselamatkan oleh tubuh Yesus yang tidak beragi itu, yang tidak ada dosa. Daragi simbol dari dosa. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi. Roti yang tidak beragi. Sekali lagi, ragi adalah simbol dari dosa. Mengamiri adonan, mengamiri congregation, artinya memberikan pengaruh kepada jemaat secara besar, itu adalah dosa. Nah, dari sini kita dapati bahwa Paulus menegur dengan keras tentang umat-umat Tuhan yang bertoleransi terhadap dosa. Dan Paulus sebagai seorang rasul memberikan penghakimannya kepada mereka. Ingat baik-baik, penatua, pendeta, kita harus tegas untuk ini. Kita harus mampu, sebagaimana Paulus memberikan pelayanannya. Kita ingat prinsip dari ragi ya. Kenapa seorang harus bertoleransi dengan dosa yang membuat kehancuran dari seluruh jemaat Tuhan? Kenapa kenapa ada orang yang mau bertoleransi? Pasti prinsipnya oleh karena dia juga merasa bahwa dia orang berdosa. Sekali lagi, 1 Korintus pasalnya yang ke-5 ayat yang ke-6, di sana dibilang, tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi mengamiri seluruh adonan? Sedikit saja dosa. Gelap-gelapan sih ya. Sedikit saja dosa akan mengamiri seluruh adonan. Sedikit saja dosa akan membuat pengaruh kepada banyak orang. Berarti, saya mau katakan, dengan bertoleransi terhadap dosa, apapun caranya, apapun cara kita, apapun sikap kita, maka walaupun dosa itu hanya kecil, maka dia akan berjangkit kepada diri kita, kepada orang lain. Makanya Paulus katakan harus dibersihkan. Harus dibersihkan itu. Itu berarti sebagaimana dosa itu aktif, maka kita juga harus dengan aktif membersihkan dosa itu. Karena kekudusan bukan hal pasif. Kekudusan itu aktif. Ingat baik-baik. Kekudusan jemaat itu adalah hal yang aktif. Sesuatu yang dibuat senantiasa, sesuatu yang aktif senantiasa. Sehingga kita menjadi apa? Menjadi adonan roti yang tidak beragi. Roti yang tidak beragi artinya roti yang berhak atau yang layak dipersembahkan kepada Tuhan. Jemaat yang tidak mengurus dosa di dalam jemaatnya, maka akan menghasilkan begitu banyak masalah. Nah, di dalam jemaat ini ada sekitar 5-6 dosa yang disebut-sebut. Pertama, cabul. Kedua, kikir. Oke? Kikir, pelit. Bukankah ada juga dosa-dosa seperti itu dalam jemaat kita? Oke, cabul. Kita bisa definisikan cabul itu ya, apapun itu. Penyembah berhala. Mungkin orang bilang, pendeta saya tidak punya berhala, tetapi dengan sangat gila terhadap uang, dengan pekerjaan, seakan-akan uang itu adalah hal yang penting. Bukankah kita jadikan uang itu sebagai berhala, sesuatu yang prioritas? Kalau kita pelajari di sekolah sahabat yang lalu, kita dapati bahwa berhala itu adalah sesuatu yang menggantikan Allah sebagai prioritas kita. Lalu pemfitnah.
Bukankah di jemaat banyak pemfitnah? Lalu kemudian pemabuk. Ini artinya yang benar-benar hidup dengan kehidupannya, merasa aman dengan segala sesuatu. Oh boleh kok ini, gampang kok ini. Ini bisa kok ini, bisa. Semua orang buat ini, jadi saya juga boleh buat. Termasuk minum alkohol, termasuk makanan-makanan yang tidak pantas. Dan bukan cuma itu, ada dibilang di situ penipu. Alkitab dengan jelas bilang penipu. Wow, sesuatu yang bagi saya memang betul-betul ada di jemaat ini. Dosa-dosa ini kalau tidak diurus dengan baik, maka ini akan menghilangkan identitas kita. Identitas kita yang baru adalah di dalam Kristus Yesus, hanya oleh salibnya. Jelas. Tetapi seringkali kita di dalam gereja, tetapi identitas kita adalah identitas duniawi. Ini yang menjadi tantangan. Menjadi tantangan. Apalagi kita bertoleransi terhadap dosa-dosa yang sudah disebutkan tadi. Cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, penipu. Kita oke-oke saja. Malahan ikut dalam permainan, dalam pemilihan pegawai jemaat dan semuanya itu juga terjun ada di situ. Bukan main, hebat sekali. Wah, dosa yang ada di dalam jemaat Korintus ini adalah dosa yang benar-benar ada di dalam jemaat kita. Paulus bilang, orang-orang seperti ini harus segera didisiplin. Harus segera disiplin. Ya, jelas-jelas dia katakan. Mari kita lihat ayatnya ke-12 sampai ayat 13 saya katakan ya. Saya baca di sini. Sebab dengan wewenang apakah aku menghakimi mereka yang berada di luar jemaat? Bukankah kamu hanya menghakimi mereka yang berada di dalam jemaat? Mereka yang berada di luar jemaat akan dihakimi Allah. Usirlah orang yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah kamu. Nah, Paulus katakan ayatnya yang sebelumnya di sini dibilang jangan bergaul dengan ayat 11, jangan bergaul dengan orang yang melakukan dosa seperti ini. Saya pikir bukan Paulus punya maksud bukan hanya dengan orang yang melakukan dosa seperti ini, tapi orang yang bertoleransi dengan dosa. Orang yang bertoleransi dengan dosa, orang yang melakukan dosa, ya, dibilang di sini sebut yang saya sudah sebutkan tadi, jangan bergaul dengan orang-orang seperti ini katanya. Paulus katakan. Yang dia masukkan adalah jangan bergaul dengan orang-orang seperti ini di dalam jemaat. Memang di luar jemaat kita tidak bisa hindari orang-orang seperti ini ada. Malahan kita harus menginjil kepada mereka. Kita harus datang kepada mereka. Tapi bagaimana dengan brothers and sister, saudara dan saudari seiman yang melakukan hal-hal ini dalam gereja? Harus kita perhatikan, jangan kita bertoleransi. Malahan katanya Paulus katakan kita harus hindari mereka, jauhi mereka. Kenapa? Di dalam konsep Yahudi, makan bersama-sama itu artinya menerima berkat sama-sama. Nah, kalau begitu pendeta, berarti saya nggak bisa potluck sama-sama dengan mereka. Saya nggak bisa makan sama-sama dengan mereka. Oh, Paulus katakan iya. Tapi bagaimana saya tidak bisa makan sama-sama dengan mereka, sedangkan dia yang support saya? Banyak kendala. Toleransi di dalam dosa kita miliki. Nah, ini yang Paulus hindari. Dia katakan bahwa with those outside, dengan mereka yang ada di luar, kita harus bergaul, kita harus hidup di antara mereka sebagai saksi. Tapi bagi mereka yang melakukan dosa seperti itu di dalam gereja, dikatakan gereja tidak boleh, kalau bisa ya, tidak boleh sama-sama dengan orang seperti itu. Artinya orang seperti ini harus dilemparkan ke iblis. Artinya harus didisiplin supaya dia merasa bahwa dia itu bukan bagian dari jemaat. Tapi kita akan dapati sebentar Paulus katakan bahwa ketika orang ini bertobat, kita harus memberikan grace kepadanya. Kita harus kembalikan dia ke tempatnya yang semula. Nah, kendalanya adalah kita lanjut saja. Kendalanya adalah kita tidak mau mengampuni. Kita tidak mau mengampuni. Dalam 2 Korintus pasal yang kedua ayat 5 sampai 10, 2 Korintus pasal yang kedua ayat 5 sampai 10, kita dapati di sana mengenai pengampunan dan restorasi bagi dia yang sudah bertobat. Oke? Bagi dia
yang sudah bertobat. Artinya Paulus dengan tegas memberikan perintah kepada umat-umatnya untuk kepada jemaat Korintus untuk mengampuni, dan bukan cuma mengampuni, tapi memberikan comfort, memberikan kedamaian dan mengafirmasi kembali kasih yang mereka sudah miliki dulu, yang lalu kemudian hilang, diberikan kembali kepada mereka. Nah, ingat baik-baik. Putaran Injil itu yang pertama adalah Injil menghadapi dosa. Dia konfrontasi dengan dosa. Kemudian Injil itu memberikan pengampunan kepada pendosa yang bertobat. Lalu kemudian pengampunan itu diperpanjang dengan kehidupannya setiap hari. Lalu Injil itu membuktikan di khalayak umum bahwa dia diterima sebagai anak Tuhan. Nah, cycle ini, rotasi ini berjalan terus di dalam jemaat kita. Kadangkala kita hanya sampai di rotasi yang pertama atau lingkaran yang pertama, bagian yang pertama, di mana kita rebuke, kita menentang terhadap dosa, kita disiplin anggota jemaat, tetapi kemudian kita tidak memperbaikinya dengan berusaha untuk membuat orang ini bertobat dan memberikan pengampunan yang layak dan mengasihi dia di hadapan banyak orang. Nah, Paulus memberikan penekanan seperti ini di dalam jemaat kita untuk yang sekarang. Ada 3 hal yang penting di sini. Mari kita lihat 2 Korintus pasal yang kedua ayat 6 sampai 8. Saya ingin baca 2 Korintus 2 ayat 6 sampai 8. Sesungguhnya demikian kami memberitakan hikmat ini di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini. 2 Korintus pasal yang kedua. Makanya saya katakan, kenapa bukan ini yang saya baca? 2 Korintus 2 ayatnya yang ke 2 Korintus 2 ayatnya yang ke-6 sampai 8. Oke. Bagi orang yang demikian, sudahlah cukup teguran dari sebagian besar dari kamu, sehingga kamu sebaliknya harus mengampuni dan menghibur dia, supaya ia jangan binasa oleh kesedihan yang terlampau berat. Sebab itu aku menasihatkan kamu, supaya kamu sungguh-sungguh mengasihi dia. Sebab justru itulah maksudnya aku menulis surat kepada kamu, yaitu untuk menguji kamu, apakah kamu taat dalam segala sesuatu. Ada 3 hal yang Paulus sampaikan bagi mereka yang benar-benar sudah mendapatkan disiplin dari jemaat. Jemaat perhatikan betul-betul terhadap dosa-dosa yang tadi ada 5 atau 6 dosa itu. Lalu kemudian dibuat pendisiplinan. Setelah pendisiplinan berlaku, ada tahap yang Paulus anjurkan kepada kita untuk kita buat. Yang pertama adalah mengampuni. Mengampuni mereka. Jangan hukum terus. Jangan hukum terus dengan cara mengalihkan perhatian kita, ya, memalingkan muka kita, melanjutkan kata-kata jahat terhadap orang ini, berbicara di belakang orang ini. Seringkali di dalam jemaat itu yang kita buat. Oh, dia kok begini. Oh, dia kok begini. Oh, dia mantan ini. Dia pernah lakukan begini. Oh, dia pernah buat begini kepada. Sudah, stop bicara tentang itu. Ampuni orang ini. Dan ajak dia untuk kembali. Dengan bagaimana? Dengan hibur dia katanya. Hibur dia. Jangan cuma bikin luka. Tapi kasih balsem, kasih kemari olesan obat kepadanya. Penghiburan ini adalah bagian obat untuk orang yang terluka. Dan bukan cuma itu, yang ketiga artinya diafirmasi kembali, oke? Diafirmasi kembali orang ini. Dia nyatakan bahwa jemaat mencintai dia oleh karena dia sudah bertobat. Jangan cuma biarkan orang ini begitu saja. Ini yang dimaksud dengan pastoral restoration. Pastoral restoration bukan hanya dilakukan oleh pendeta, tapi boleh ketua, boleh anggota jemaat, siapa saja. Ini adalah restorasi pengembalaan, di mana kita mengampuni orang yang sudah kita disiplin, sudah jauh bicara-bicara yang lama. Lalu kemudian hibur dia. Karena orang yang betul-betul meminta ampun kepada Tuhan, dia akan benar-benar menyesal dengan apa yang dia buat. Lalu kemudian bawa dia kembali ke dalam jemaat. Kasihi anggota jemaat ini. Kalau saya mau katakan Paulus di sini bermohon ya. Dia bermohon karena dia tahu ini tidak mudah. Dia bermohon kepada jemaat untuk melakukan hal-hal seperti ini. Ada satu hal yang saya mau katakan. Disiplin jemaat tidak akan pernah lengkap sampai restorasi ini komplit. Jadi, jangan cuma berpikir bahwa pendisiplinan itu, oh disiplin sudah, so cukup disiplin. Tidak. Disiplin itu
berlaku sejak dia dihentikan dari dosanya, dikucilkan dari jemaat, tapi terus dijaga, dikawang, dan dibuat dia untuk jadi orang yang baru datang kembali ke dalam gereja, sampai dia bisa berdiri di hadapan gereja, memuji, berdoa, memuliakan Tuhan. Ini yang dimaksud dengan restorasi, pastoral restoration. Sekali lagi, disiplin gereja tidak akan pernah lengkap sampai restorasi ini komplit dilakukan, lengkap dibuat. Oke? Nah, di sini kita lihat bagaimana skema dari setan. Skema dari setan adalah dia buat jemaat tidak mau mengampuni orang yang mereka disiplin. Oke? Skema dari setan secara umum adalah membuat kita tidak mencintai orang yang kita disiplin. Ya memang mungkin kita sampaikan, mungkin kita berargumentasi. Pendeta, bagaimana saya mau mengasihi orang yang benar-benar bikin celaka sama saya, yang membuat rugi kepada saya dan semuanya. Ya, saya mau katakan apapun itu, kita semua kan rindu masuk surga. Dan orang ini sama. Jadi kita harus benar-benar hindari skema rencana setan ini. Karena rencana setan, dia mengatur sedemikian rupa rencananya agar kita memiliki hati yang keras, menolak untuk menerima kembali umat-umat Tuhan yang sudah disiplin dan bertobat. Sehingga ini nampak dari jemaat kita atau kita orang-orang yang kita disiplin, mereka akhirnya tidak mau datang ke gereja. Mereka akhirnya lari dan pergi jauh. Mereka pergi mungkin di gereja, syukur-syukur pergi ke gereja yang sama, gereja Advent. Tapi bisa jadi mereka pergi ke gereja yang lain, di agama yang lain. Itu kasihan. Kita tidak bisa, kita tidak lengkap, kita tidak membuat restorasi, pastoral restorasi, pastoral restoration, restorasi pastoral itu dengan baik. Karena saya katakan tadi disiplin itu restorasi sampai kepada dengan dia diterima di dalam gereja dan siap untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Setan membuat skema sedemikian rupa. Dia keraskan, dia mengeraskan disiplin itu agar kita menolak untuk restorasi. Dia membuat kita teringat, terngiang-ngiang terus akan kepahitan yang kita terima dari orang yang kita disiplin. Dan mereka mereka juga yang tidak disiplin, yang dikucilkan, juga akan setan buat supaya dosa mereka itu diingat-ingatkan kembali. Setan berusaha supaya kita selalu gagal. Setan berusaha akan membuat jemaat ingat akan dosa-dosa mereka senantiasa. Dan itu paling bahaya. Sehingga akhirnya kita lupa kuasa Tuhan. Kita lupa kuasa salib yang sudah kita pelajari sahabat yang lalu. Kuasa yang memerdekakan, kuasa yang membuat kita bebas dari perasaan-perasaan seperti itu. Dan orang yang sudah diberkati oleh salib, orang yang sudah dimerdekakan, tidak akan mengungkit-ungkit kembali dosa-dosa kesalahan yang ada di jemaat. Oh pendeta, bagaimana dengan mengingatkan tentang sesuatu yang dia lupa yang lalu? Ya mungkin dalam konteks untuk orang itu jangan dia lupa kembali, supaya orang itu bisa mengingat yang baik, mungkin kita ingatkan. Tapi kalau mengingatkan dalam arti untuk mengutuk orang itu, mengucilkan orang itu, menyakiti orang itu yang setan mau supaya kita lakukan, yang harusnya kita tidak buat. Dan skema dari setan yang lain adalah membagi gereja ini. Membagi dengan cara apa? Sebagian pro, sebagian kontra. Sebagian pro terhadap disiplin, sebagian kontra terhadap disiplin. Kita harusnya bersatu, pelajaran sekolah sahabat yang lalu, minggu lalu. Kita harus bersatu. Mari kita lihat ayatnya yang ke-10 sampai ayat yang ke-11 dari 2 Korintus pasal yang kedua ini. Dibilang di sini, saya baca ya. Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Ya, iblis punya maksud menghancurkan kita, tidak selamat kita. Iblis bermaksud membuat kita tercerai-berai satu dengan yang lain, sehingga kita tidak fokus dalam pelayanan misi dan juga Injil yang Tuhan bebankan kepada kita. Oleh karena itu jangan abaikan skema, rencana dari setan ini. Kita harus perhatikan baik-baik. Bila ada pendisiplinan dalam gereja, kita harus benar-benar bersatu
untuk mengiyakan dan bersatu untuk membawa dia kembali, membawa orang-orang yang kena disiplin ini. Bagaimana kalau orang ini tidak mau bertobat? Ya, itu pilihannya. Tapi selama kita tidak mendekati orang ini, jangan berikan kesimpulan. Sebelum kita ambil pelayanan, ambil tindakan untuk melayani orang ini dengan setia. Jangan pernah berhenti. Kita banyak kali banyak kali kita kecewakan Tuhan, banyak kali kita gagal mengangkat nama Tuhan. Kita banyak kali membuat Tuhan kecewa, tapi Tuhan tidak pernah berhenti untuk menyelamatkan kita. Demikian pula dengan kita harus lakukan hal yang sama kepada sahabat atau saudara-saudara kita yang kena disiplin. Nah, bagian yang ketiga di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-6 ayat 1 sampai 11 dan juga pasal 6 ayat 18 sampai pasal 7 ayat yang ke-9, ya. Kalau di dalam pelajaran sekolah sahabat kita di sini kita pelajari disebut marriage and singleness dan juga tentang protecting, melindungi identitas gereja. Tapi saya singkatkan saja sebagai faith and grace in the body. Mari kita lihat. Yang saya ambil ayat yang paling penting di sini, 1 Korintus pasalnya yang ke-6 ayat 11. 1 Korintus pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-11, saya ingin baca dari Alkitab bahasa Indonesia, berbunyi sebagai berikut. Dan beberapa orang di antara kamu demikian dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Oke? Kamu telah dibasuh atau disucikan, oke? Lalu kamu telah dikuduskan dan kamu telah dibenarkan. Kalau dalam bahasa Indonesia itu seperti itu, dalam bahasa Inggris you are washed, you are sanctified, and you are justified. Engkau dibasuh, engkau dikuduskan atau disucikan, dan engkau dibenarkan. Tapi saya mau alihkan, saya arahkan sebagai berikut. Engkau dibasuh atau engkau disuci atau engkau dicuci, engkau dibasuh, engkau dibenarkan dan engkau disucikan. You are justified and you are sanctified. Apa ini? Apa maksud Paulus? Kita tahu bahwa di dalam jemaat ini begitu banyak masalah, termasuk dosa-dosa yang sudah sebutkan tadi. Cabul, percabulan, masalah seksual, imoralitas, masalah fitnah, kikir, masalah penipu, dan itu umumnya terjadi dalam gereja. Masalahnya adalah Paulus menegur orang-orang ini membawa masalah-masalah ini keluar, bukan dipecahkan, bukan diselesaikan di dalam gereja. Oke, banyak kali masalah-masalah seperti ini, pertentangan-pertentangan, komplain-komplain seperti ini dibawa keluar, gantinya diselesaikan di dalam gereja. Mari kita lihat dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-6 ayat 1 sampai 2. Oke. Apakah ada orang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar dan bukan pada orang-orang kudus? Atau tidak tahukah kamu? Ini menarik bagi saya karena kalimatnya bilang atau tidak tahukah kamu, dalam bahasa Inggris do you not know? Oke. Dia bilang di sini do you not know. Ini artinya sesuatu yang mestinya sudah menempel di hati setiap umat-umat Tuhan, orang-orang Kristen di Korintus. Demikian pula dengan kita orang Advent saat ini. Mestinya sudah menempel di hati kita, tapi itu keluar, tidak lagi ada di situ. Dikatakan di sini, atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Apa masalahnya di sini? Paulus menegur orang-orang Korintus, jemaat Korintus, dengan membawa permasalahan kepada adikoi. Saya tulis dalam bahasa Greek adikoi, artinya kepada orang-orang yang tidak benar. Para pengadil yang tidak benar. Sedangkan mereka punya status adalah sebagai saints, sebagai orang-orang kudus, sebagai agioi dalam bahasa Yunani. Artinya bagi mereka yang benar-benar, mereka yang akan menghakimi, termasuk menghakimi orang-orang yang tidak benar, yang menghakimi kasus-kasus yang ada di dunia ini. Intinya adalah komplain harus kita jaga. Jangan bawa keluar karena kita ini adalah orang-orang kudus Allah yang menjadi saksi Injil yang nanti satu saat menghakimi dunia. Oleh karena itu, bersikaplah sebagai seorang hakim. Hakim yang benar di dalam gereja.
Saya tahu bahwa kita sadar dengan benar bahwa begitu banyak masalah-masalah yang kita dapati dalam jemaat sehingga segala sesuatu sering-sering kita bawa langsung lapor ke polisi, langsung lapor ke pengadilan, langsung lapor kemana-mana. Dan itu, aduh, banyak kasusnya jadi di dalam jemaat kita. Paulus katakan bahwa jangan buat itu dulu, selesaikan dulu di dalam jemaat kita. Pecahkan dulu dalam jemaat kita. Makanya iman dan kasih karunia, faith and grace dalam aplikasinya dikatakan bahwa kasih karunia itu menciptakan identitas yang baru terhadap identitas kita yang lama. Sikap Tuhan ketika menghadapi kita adalah Dia rapatkan. Bahkan ketika manusia akan berdosa, Tuhan rapatkan internal. Dia tidak bawa dan Dia tidak gosipkan kepada orang lain. Jemaat harus lakukan itu. Harus menyelesaikan masalah itu secara internal. Jangan bawa-bawa masalah itu keluar. Oke? Jangan bawa-bawa itu masalah keluar. Lalu kemudian masalah yang dimaksud dengan menghargai tubuh ini. Oke? Hargai tubuh ini. Ayatnya yang ke-18, 1 Korintus 6 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-20. 1 Korintus pasalnya yang ke-6 ayat 18 sampai 20, saya ingin baca. Di sini dikatakan, jauhkanlah dirimu dari percabulan, setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Nah, kata porneia ini disebut dengan pornografi dan semuanya. Ini tindakan-tindakan etikal seksualitas yang harus dijaga di dalam jemaat, tetapi banyak kali diekspos dengan tidak baik oleh masing-masing manusia, termasuk anggota jemaat juga, sehingga mencemarkan banyak hal, mencemarkan tubuhnya sendiri sebagai Ka'bah Tuhan, dan mencemarkan institusi kudus nomor 2. Bukan nomor 2, nomor 1. Institusi kudus nomor 1, yaitu pernikahan. Nah, Tuhan tak suka ini terjadi dalam jemaatnya. Dan bagi orang yang melakukan porneia, ya, fornikasi atau fornication, melakukan persetubuhan, melakukan hal-hal yang berkaitan dengan porno, berkaitan dengan ketelanjangan, berkaitan dengan percabulan, benar-benar tidak menghargai tubuhnya sendiri. Tidak menghargai tubuhnya sendiri. Dan ingat, tubuh ini bukanlah sekedar milik saya. Tubuh saya yang saya punya sekarang ini, walaupun saya supi, walaupun saya sehat, walaupun saya apapun yang ada jadi di dalam kehidupan saya, bukan milik saya sendiri. Ini adalah milik Tuhan. Dan karena ini adalah milik Tuhan, ini adalah bagian dari orang-orang yang ada di sekitar saya, termasuk istri saya, termasuk suami kita, termasuk dengan anak-anak kita, termasuk orang tua kita. Nah, Paulus bilang, kalau seandainya Anda tinggal sendiri, lalu kemudian memilih supaya tubuh ini tetap terjaga dengan baik, oke, pilihlah silih besi. Artinya berhidup lajang. Hidup lajang. Silakan hidup lajang. Sebagaimana Paulus. Paulus ketika dia menjadi penganiaya, dia ada istri. Tapi kemudian ketika dia menjadi rasul, ya sendirilah dia. Dia hidup lajang. Kita bisa baca dengan jelas itu. Dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-7. Mengenai hidup lajang ini. Tapi bukan kelajangan itu yang paling penting. Tapi bagaimana untuk mengatur tubuh ini jangan sampai tidak dihormati, tidak dihargai oleh kita sendiri. Dengan tidak menghormati diri saya, tidak menghormati saya punya tubuh sebagai Ka'bah Tuhan, sebagai institusi yang kudus untuk pernikahan, maka saya juga mencemari, membuat berdosa jemaat di mana saya beribadah. Nah, Paulus sangat tegas untuk bilang, jaga ini, jaga baik-baik tubuh ini. Karena tubuh ini Ka'bah Tuhan. Tubuh ini harus memuliakan Tuhan. Bukan memuliakan birahi kita, bukan memuliakan hal-hal yang lain, tapi memuliakan Tuhan. Oleh karena itu perlu dijaga.
tubuh kita ini. Nah, oleh karena tubuh ini perlu dijaga, maka kita harus menerima apa yang menjadi ajaran Paulus dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-11. Dan beberapa orang di antara kamu demikian dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan di dalam Roh. You are washed, you are justified, you are sanctified. Engkau disucikan atau engkau dibasuh, engkau dicuci, ya, engkau dibasuh, engkau dibenarkan dan engkau dikuduskan. Kita tahu bahwa kita dibasuh melalui baptisan. Dan di saat kita dibaptis, itu juga kita dibenarkan. Kita dibenarkan, kita dipakaikan jubah kebenaran Tuhan, bukan jubah kebenaran saya. Saya dibaptis untuk menyatakan persetujuan saya di depan banyak orang bahwa saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Dengan kata lain, saya mendapatkan amanah dari Tuhan bahwa saya diampuni. Diampuni tidak cukup, saya harus dibenarkan. Karena orang yang diampuni, bisa saja diampuni. Contohnya, ada orang minta maaf pada saya ampuni kau. Tapi belum tentu saya benarkan dia. Saya ampuni orang ini, tapi belum tentu saya benarkan dia. Nah, Tuhan mengajak kita bukan cuma sekedar untuk mengampuni, tapi juga terima dia. Terima dia. Itu yang Tuhan mau untuk kita. Kita dibasuh oleh darah Tuhan, kita diampuni, tapi kita juga dibenarkan oleh Tuhan. Dibenarkan. Karena kita dibenarkan oleh Tuhan, janganlah mencari pembenaran dari orang lain. Cari pembenaran dari Tuhan. Kadangkala kita dianiaya oleh karena gosip, oleh karena cerita-cerita orang. Ada benarnya, ada tidak benarnya. Kalau benar, minta ampun kepada Tuhan. Kalau tidak benar, jangan sakit hati. Setia kepada Tuhan. Karena setelah kita dibenarkan, di saat kita dibaptis, kita juga dibenarkan. Dan di saat kita dibenarkan, kita mulai apa yang dimaksud dengan proses penyucian. Penyucian ini adalah ongoing, artinya proses yang berlangsung terus-menerus sampai kita meninggal dunia. Nah, kita harus menerima ini. Sekali lagi, Paulus katakan, Paulus mau persembahkan tentang Yesus dalam simplicity, dalam kesederhanaan, dan dalam humbleness, dalam humility, dalam kerendahan hati. Dia tidak mau mengangkat dirinya, tidak mengangkat filosofi-filosofi duniawi, karena filosofi-filosofi duniawi yang dia pakai di Athens sesuai dengan kisah pasalnya yang ke-18 gagal, tidak berhasil dalam pelayanan di sana. Dia pergi ke Korintus dan dia membuat yang dia bawa sekarang bukan filosofi duniawi, tapi dia bilang saya bawa hanya Yesus dan hanya salib saja, dalam kesederhanaan dan dalam kerendahan hati. Nah, kita yang menerima Yesus dalam kerendahan hati kita disucikan, kita dibenarkan, ya, kita dibasuh, kita dibenarkan, kita dikuduskan. Dengan kata lain, inilah yang dimaksud dengan triplet of grace, kasih karunia dalam bentuk 3. Kita dibasuh, kita dibenarkan, kita dikuduskan. Dengan kata lain, kasih karunia membuat orang itu baru kembali. Saya baru setiap hari. Saya ketika dibasuh dalam baptisan, saya dibuat baru. Besoknya ketika saya datang kepada Tuhan terus dengan iman yang hidup, saya praktikkan iman saya selalu baru di hadapan Tuhan. Kalau saya bisa baru, apakah orang yang didisiplin itu bisa baru? Ya, mereka pun bisa baru. Bisa mendapatkan hal yang baru. Nah, kembali. Tubuh yang berada di bawah kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita, ketika kita mendapatkan masalah-masalah, kita harus bawa itu di dalam gereja, jangan bawa itu keluar. Oke? Lalu kemudian kita harus fokus di dalam pengajaran terhadap diri kita bahwa tubuh ini adalah Ka'bah Tuhan. Dan menjaga pernikahan itu. Suami istri setia, tetap jaga pernikahan. Kalau hanya Anda tinggal sendiri, Anda tinggal janda, ataupun duda, kalau mau tetap sendiri, sendirilah dengan kasih Kristus. Oke? Sendirilah dengan kasih Kristus. Tapi tetap terus melayani. Bagian yang terakhir. Ulangan lagi. Mengenai kekudusan dan kemurnian. Kekudusan dan kemurnian seksualitas yang ada. 1 Tesalonika pasalnya yang keempat ayat 1-8 berbicara tentang ini. Saya ingin baca di dalam 1 Tesalonika pasal 4. Mari kita lihat 1 Tesalonika pasal 4.
1 Tesalonika pasal 4 ayatnya yang ke-3 sampai 5 saya ingin baca. Karena inilah kehendak Allah pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan, menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan. Oke, ayat sampai 5. Bukan di dalam keinginan hawa nafsu, seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Di dalam 1 Tesalonika pasalnya yang keempat, ayatnya yang ketiga sampai kelima, Paulus mengingatkan kepada kita, kepada jemaat Korintus dan juga kepada kita, kepada jemaat Tesalonika termasuk, untuk menjaga kekudusan seksual yang ada dalam rumah tangga kita. Yang berikutnya, ayatnya yang keenam, mengenai kasih persaudaraan, ayat yang ke-6, dan supaya dalam hal-hal ini orang-orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya, karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini, seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu. Banyak orang memanfaatkan orang lain dalam jemaat. Banyak orang. Ada orang memanfaatkan orang lain sesama anggota jemaat di dalam jemaat. Ingat, Paulus katakan jangan buat itu, jangan buat kesalahan kepada satu yang lain, kasihi, rangkul satu dengan yang lain, dan kemudian ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8 berbicara mengenai panggilan kekudusan. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Jadi kehidupan yang menyenangkan Tuhan ini adalah menjaga tubuh kita, fokus kita, menjaga tubuh kita, menjaga kasih kita, dan menjaga panggilan kita. Menjaga tubuh, menjaga kasih, menjaga panggilan kita. Masing-masing kita semuanya melalui ini. Kita memiliki tubuh, jaga baik-baik tubuh ini, jangan ikut-ikut ajaran duniawi. Oke? Kita harus jaga kasih ini, fokus untuk tetap mengasihi saudara-saudara, termasuk dia yang bersalah. Kita harus mengasihi dia, membawa dia kembali kepada Tuhan. Dan fokus kepada panggilan kita yang kudus untuk terus membawakan firman Tuhan kepada orang lain. Nah, sebagai kesimpulannya, menaruh apa yang kita sudah pelajari malam ini dalam praktik ya. Dosa di dalam jemaat ini banyak terjadi. Dan hal yang paling banyak terjadi berkaitan dengan tubuh ini dan penyalahgunaan maksud keselamatan, yaitu Tuhan sudah ampuni sama saya, Tuhan sudah kuduskan sama saya, jadi saya berhak melakukan apa saja karena saya sudah kudus. Itu diingatkan kembali. Dan pelajaran kita, Paulus rebuke, menegur dengan tegas tentang dosa ini. Dosa ini harus benar-benar diselesaikan. Jangan ditunda, jangan dibiarkan dalam jemaat karena itu akan mempengaruhi orang lain. Nah, pelajaran yang kedua, setelah kita membuat pendisiplinan, kita sudah membuat dengan jelas, disiplin itu tidak akan selesai, tidak akan komplit tanpa restorasi. Jadi harus ada restorasi, merestorasi, memperbaiki orang yang sudah melakukan dosa dan disiplin. Ketika dia bertobat, harus dibuat dia dikasih kembali dan bawa dia ke dalam jemaat. Setelah bawa ke dalam jemaat, maka jemaat harus mengejar kekudusan itu dengan kuasa Tuhan. Dan kuasa itu diberikan hari ini. Kekudusan itu diberikan hari ini, malam ini juga. Kita harus berpikir kudus, kita harus melihat bahwa kehidupan kita ini sama semuanya. Semua pernah dibaptis, semua pernah dibenarkan oleh Tuhan, dan mengikuti atau melanjutkan proses penyucian dari hari ke hari. Dokter saya tidak menyelamatkan saya. Jabatan tinggi saudara tidak menyelamatkan saudara. Kekayaan saudara dan saya tidak menyelamatkan kita. Semua ini nothing, vain. Semuanya ini sia-sia. Hanya kekudusan yang membuat kita layak di hadapan Tuhan. Dan kekudusan ini hanya kita bisa peroleh dengan bersatu di dalam jemaat, menjaga kekudusan dengan semua menghargai tubuh yang Tuhan berikan. Dan tetap membuat persatuan, mengasihi satu dengan lain dengan baik. Dan yang terakhir, di mana jangan lupa, Injil itu harus segera terus dilakukan. Allah memanggil kita, bukan untuk ketidakkudusan, tetapi untuk kekudusan. Dan Dia memberikan kuasa Roh Kudusnya untuk pengudusan itu bagi kita. Jadi malam hari ini,
Kiranya kita bisa melihat begitu begitu kompleks masalah yang ada di dalam jemaat Korintus, tapi Paulus menegur dengan jelas, dosa itu dosa. Bukan dosa itu abu-abu, dosa itu dosa. Tapi kompleksitas atau kerumitan di dalam penyelesaian ini, Paulus menyederhanakannya dengan cara apa? Tegur dengan baik, siklus. Oke, siklus terhadap kasih karunia ini. Tegur dengan baik, buat pendisiplinan, datang menyelamatkan orang inti, restorasi dia dalam jemaat, kembalikan dia kembali, lalu kemudian ikat dengan kasih persaudaraan dan mengejar kekudusan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Saya pikir malam ini sampai di sini pembahasan saya. Terima kasih dan saya siap memberikan tanggapan sebisa saya berkaitan dengan pertanyaan yang mungkin teman-teman siapkan. Terima kasih. Oke, mungkin mungkin saya jawab saja pertanyaan ini ya. Ada pertanyaan dari sahabat kita. Dibilang di sini, mengapa terkadang jemaat lebih keras menghukum dosa seksual daripada dosa kesombongan, fitnah, atau korupsi, padahal semuanya adalah dosa? Ya, kalau saya tidak melihat bahwa jemaat itu lebih keras menghukum dosa seksual. Saya tidak melihat seperti itu. Tapi mungkin oleh karena dia punya dampak dan dia punya efek yang ada baik dalam jemaat maupun di luar jemaat. Namun sebenarnya sama saja. Kuda kecil dan kuda besar sama-sama kuda, ya kan? Dan ini sudah dikatakan, padahal semuanya adalah dosa. Kalau kita lihat dalam peraturan gereja, ada dosa atau ada pelanggaran yang benar-benar memalukan dalam arti membuat jemaat itu secara menyeluruh malu. Dan itu harus ditindaki dengan keras, dengan tegas. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan dosa kesombongan? Bagaimana kita mau menilai dosa itu dosa sombong? Seberapa jauh kita punya mampu untuk menilai dosa itu sombong? Saya saja contohnya ya. Contohnya, ketika saya masih ada di Manado. Pernah satu kali saya turun tangga, dan saya lupa menyapa orang yang sementara duduk di lobi. Lalu saya dengar, wah, pendeta Mama Rimbing sombong. Apakah karena saya tidak menyapa, lalu saya dibilang sombong? Apakah karena saya tidak menyapa dan saya sombong, saya harus didisiplin? Ataukah orang itu yang saya tidak tegur, yang merasa kecewa, yang boleh dikatakan sombong oleh karena harusnya dia ditegur, harusnya dia disapa. Jadi agak susah kita mau bedakan mana itu dosa kesombongan atau tidak sombong. Oke? Tapi dosa-dosa yang jelas-jelas, kalau korupsi saya pikir pendisiplinan kita buat tegas itu. Dosa seksual yang terjadi jelas-jelas kita buat dengan tegas itu. Karena dalam peraturan gereja sangat jelas ada dosa-dosa yang membawa malu dengan terbuka, dosa-dosa yang terbuka yang membuat malu. Sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan dosa fitnah? Seberapa jauh fitnah itu fitnah? Seberapa jauh fitnah itu tidak fitnah? Mungkin itu akan disebut jauh fitnah ketika sudah ada yang kecewa, sudah ada yang dirugikan. Konteksnya adalah dosa harus diurus dengan baik. Apapun jenis dosa yang kita hadapi, dosa itu harus dihadapi, dilihat dengan baik. Harus diselesaikan dalam jemaat. Saya pikir itu saja yang bisa saya berikan kepada teman kita, Henrik, Brother Karur yang ada ini. Ya, saya pikir demikian. Terima kasih. Atau mungkin ada yang mau bertanya langsung? Saya tahu teman-teman lagi sibuk semuanya ini dalam persiapan pergi ke acara Bible Conference. Ya, luar biasa. Selamat mengikuti Bible Conference yang ada. Selamat mengikuti Bible Conference. Dan juga stewardship seminar or apapun itu. Saya lihat banyak kegiatan anak-anak Tuhan di Indonesia saat ini.
Mungkin ada yang mau bertanya ataupun eh, memberikan Ada tanggapan. pertanyaan di kolom chat Pendeta Mama Rimbing. Saya sudah bahas itu. Di chat ini saya sudah jawab. Mungkin ada yang mau berikan pertanyaan lagi secara langsung atau Mungkin bisa di-extend sedikit dia punya, karena pertanyaan nanti akan ada teman-teman yang bertanya langsung, namun mungkin bisa di-extend sedikit jawabannya. ya. Jadi kalau seandainya saya tanya sekarang kira-kira dosa apa yang paling sering yang jemaat hadapi? Yang paling sering ya, dosa apa kira-kira yang paling sering yang jemaat hadapi? Apakah ada yang bisa berikan tanggapan? Yang saya khawatirkan jangan sampai pendeta-pendeta takut menyatakan dosa oleh karena dia sementara berbuat dosa. Yang saya khawatirkan jangan sampai ketua-ketua jemaat takut menyampaikan dosa oleh karena itu juga dia sementara melakukan dosa. Nah, mungkin ada yang bertanya, bagaimana dengan bagaimana dengan dosa-dosa yang tidak ditanggapi? Dosa-dosa tidak tanggapi. Ingat baik-baik, saya punya tugas bukanlah menilai orang lain dan dosa orang lain. Tugas saya adalah dosa yang jelas-jelas dosa di dalam jemaat yang saya lihat sebagai seorang gembala, harus saya urus itu. Karena tanpa pembersihan terhadap dosa-dosa ini, maka berkat-berkat untuk jemaat tidak akan jemaat peroleh. Harus kita jaga baik-baik. Jemaat itu kita harus betul-betul, pertanyaannya, bisakah saya benar-benar jaga itu jemaat supaya jemaat tidak ada dosa? Bisakah saya jaga itu jemaat atau saya buat atau jemaat buat sehingga jemaat itu tidak ada dosa? Saya mengatakan bahwa dosa yang ada secara umum yang kita miliki ini termasuk tubuh ini, tangan saya, pikiran, otak, bibir, mulut, semua ini adalah hasil dari manusia berdosa. Jadi apapun itu, jangan cuma berpikir orang yang berbuat dosa itu harus selalu minta ampun kepada Tuhan. Jangan cuma berpikir bahwa mereka yang didisiplin itu harus dikucikan dari jemaat dan harus boleh dibilang ada orang yang bilang dibuang kepada iblis. Ingat, yang dibuang kepada iblis itu adalah dosanya. Yang dibuang kepada iblis itu adalah tabiatnya, karakter buruknya, karakter dosanya. Tapi dirinya diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan mengampuni, Tuhan menyelamatkan orang ini. Saya walaupun mungkin tidak ada dosa, tidak melakukan dosa dalam konteks tidak melakukan dosa-dosa yang besar, yang berat-berat, tapi saya bisa jadi adalah berbuat dosa karena saya lah orang berdosa. Setiap hari perlu dikuduskan oleh Tuhan. Makanya konteksnya adalah kalau kita sendiri, ah, kalau kita sendiri ini juga orang berdosa. Pertanyaannya sederhana saja. Bisakah orang masuk surga? Bisakah orang masuk surga? Bisakah orang masuk surga sedangkan dia tidak punya pikiran berdosa, tidak punya tindakan berdosa? Dapatkah seorang masuk surga bila dia tidak punya pikiran berdosa, tidak punya karakter tabiat berdosa? Dapatkah orang ini masuk surga? Jawabannya adalah tidak. Biarpun orang itu tidak ada pikiran berdosa, tidak pernah berpikir dosa, tidak pernah melakukan berdosa, tidak punya tabiat berdosa, selama tubuhnya ini adalah tubuh berdosa, maka Tuhan perlu kuduskan, sucikan. Makanya ada disebut glorification. Ketika Tuhan datang kedua kali, tubuh ini, tubuh fana ini akan apa? Diubahkan karena tubuh yang fana ini tidak mampu bertahan di surga. Nah, kalau seandainya saya yang tidak punya pikiran berdosa, tidak punya kata-kata berdosa, tidak punya tindakan berdosa, dan semua tidak berdosa, selama saya ada tubuh berdosa ini, dan perlu karunia Tuhan, perlu pengampunan Tuhan, kenapa saya mesti mempersalahkan orang-orang yang berbuat dosa, terlalu mengucilkan mereka, mengutuki mereka, memaki mereka, menyalahkan mereka.
sedangkan saya pun adalah orang berdosa. Bedanya adalah saya akan dikuduskan nanti. Nah, orang ini kita harus selamatkan. Orang yang berbuat dosa dalam jemaat, apakah dia dosa seksual, dosa korupsi, dosa fitnah, apa saja dosanya, kita harus bantu mereka. Bukan kita yang selamatkan mereka, tapi kita harus kawal mereka. Kita harus, dibilang tadi, saya katakan tadi, kita harus bantu mereka untuk datang dalam pertobatan, supaya mereka benar-benar diberikan kekuatan. Kita harus datang menolong mereka, kita harus hibur mereka, dan kita harus bawa mereka di dalam kandang kembali, di dalam rumah Tuhan. Saya pikir demikian. Oh, ada pertanyaan lanjutan. Seorang anggota jemaat telah lama hidup dalam perselingkuhan atau kumpul kebo, tetapi aktif mengikuti ibadah, memberi persembahan, mengikuti sekolah sahabat, bahkan melayani dalam berbagai kegiatan gereja. Apakah gereja seharusnya tetap mengizinkan pelayanan tersebut berlangsung, ditindak atau tidak? Jelaskan dasar Alkitab yang menjadi landasan keputusan. Pertanyaannya adalah, apakah jemaat tahu ini? Kalau mau tanya, kalau ditanya, apakah jelaskan dasar Alkitab yang menjadi landasan keputusan itu? Oh, Alkitab tadi kita baru pelajari itu, jelas-jelas sekali itu. Harus direbuke, harus ditegur, harus didisiplin. Pertanyaannya adalah, kenapa sampai dia bisa terus melayani? Apakah kita lihat langsung? Nah, kita jangan lupa nasihat Tuhan. Kalau kita melihat orang ini berbuat dosa langsung, tegur dia berapa mata, saudara? Kita tegur dia langsung dengan mata kita, karena kita melihat dia. DP masalah adalah seringkali di jemaat itu, orang lain berbuat dosa, orang lain atau anggota jemaat lain melihat, tidak langsung kepada orang ini ditegur, tapi diceritakan kepada orang lain. Ini masalah berat. Ini masalah berat karena bisa jadi ditambah bumbunya atau mungkin diceritakan hal-hal yang lain. Kalau seandainya saudara-saudara melihat saya berbuat dosa, tolong tegurlah saya langsung. Kalau ada orang di jemaat berbuat dosa, langsung tegurlah dia. Entah dia berselingkuh, kumpul kebo, atau apa. Anda lihat, Anda tahu, pergilah tegur dengan dia. Pastikan bahwa Anda benar-benar punya fakta untuk itu. Tegur dia. Ketika Anda sudah tegur dia, lalu dia tidak bertobat, maka Alkitab katakan bawa itu kepada jemaat. Nah, kenapa saya mesti sakit hati? Lihat orang yang kumpul kebo, saya sakit hati lihat orang kumpul kebo melayani. Kenapa saya mau sakit hati? Kenapa kalau begitu kenapa dia mesti terus melayani dan karena tidak diurus di jemaat. Nah, bagaimana urus? Apakah saya melihat langsung? Tegur dia secara langsung. Masalahnya kita adalah kita nih waktu kita ini jarang, kita tidak mau lagi menegur orang-orang berdosa ini secara langsung. Kita takut nanti dituduh. Kita mau rame-rame, keroyok-keroyokan. Alkitab tidak pernah menyarankan demikian. Alkitab bilang engkau melihat saudaramu berdosa, Matius pasal 18, tegurlah dia langsung empat mata. Nak bertobat, bawa dia di majelis. Bawa satu dua orang. Bagaimana kalau itu orang bertobat? Orang itu bertobat, ceritanya sampai situ. Stop sampai di situ. Jangan lanjut lagi. Karena Alkitab kita pelajari tadi. Ingat baik-baik. Bawa orang ini, rangkul dia. Hibur dia. Asalkan dia bertobat. Pertanyaannya, ketika saya disiplin, yang mengampuni dia siapa? Ketika saya disiplin atau ketika jemaat disiplin orang berdosa, yang kasih pengampunan itu siapa? Jemaat. Nah, banyak orang berpikir karena jemaat yang harus kasih pengampunan, sehingga jemaat tahan-tahan kasih pengampunan. Padahal bukan jemaat yang bawah, bukan jemaat yang membuat orang ini masuk surga. Hanya Tuhan. Kalau saya didisiplin, saya minta ampun kepada Tuhan. Saya mungkin masih kena disiplin, contohnya 9 bulan tidak melayani atau apapun dipecat atau apa. Saya minta ampun kepada Tuhan. Saya sudah diampuni. Hubungan saya dengan Tuhan sudah beres. Tapi hubungan saya dengan jemaat yang belum. Mungkin jemaat belum lihat saya punya kelakuan untuk berubah. Saya perlu buktikan itu kepada jemaat. Tapi, kalaupun jemaat itu belum mau menerima saya, jangan saya sakit hati. Sabar jo orang yang disiplin, oleh karena Anda sudah minta ampun kepada Tuhan. Tuhan yang mengurus Anda. Alkitab sangat jelas menyampaikan masalah-masalah skandal dalam jemaat. Jadi ini yang harus kita harus lihat. Prinsipnya adalah
mengasihi orang yang berdosa karena kita orang yang berdosa. Tapi dosa itu harus kita bereskan di dalam jemaat dengan kasih karunia Tuhan dan menjaga tubuh ini tetap kudus di hadapan Tuhan dan menggunakan pembasuhan, baptisan, dan pembenaran yang Tuhan berikan dan penyucian hari ke hari untuk mana kita tetap benar di hadapan Tuhan. Ini malam saya bawa firman Tuhan. Besok bisa jadi saya lalai, lupa, dan kemudian ada dosa yang saya buat. Keselamatan itu personal. Kenapa? Ini lagi yang saya perlu sampaikan. Kenapa dosa di jemaat harus diurus? Karena jemaat punya fungsi. Jemaat punya fungsi, yaitu misi. Ya, ingat baik-baik. Keselamatan itu pribadi-pribadi. Tapi kenapa dosa di jemaat harus diurus? Karena jemaat itu punya fungsi. Fungsi apa? Fungsi misi. Melayani, memberitakan Injil. Bagaimana saya punya kuasa melayani di luar kalau saya ada dosa secara unity? Itu harus dibereskan. Supaya ketika saya melayani di luar, orang-orang tidak ada syahwa sangka atau halangan untuk mana saya boleh menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang ini. Saya pikir demikian. Oke, terima kasih banyak untuk kesempatan bisa melayani saudara-saudara, beberapa kita yang hadir pada malam hari ini, sekitar 17 orang. Terima kasih banyak. Saya serahkan pada Pendeta Swenis. Baik, saudara, teman-teman semua, kita berterima kasih untuk materi yang sudah dibawakan oleh Pendeta Ronel Mamarimbing. Sangat mengubahkan. Terima kasih, Pendeta Mamarimbing. Dia punya extension dari pelajaran sekolah sahabat kita sebagai informasi bagi para pendeta sangat luar biasa. Sayang ya, teman-teman kurang pertanyaan. Tetapi saya percaya bahwa kita sangat dikuatkan. Terima kasih Pendeta Mamarimbing. Dan teman-teman tolong selalu ingatkan walaupun kita nanti akan ada dalam satu program di mana semua pendeta tidak akan ada di jemaat, tidak akan lewat satu sabat ya, di mana kita tidak akan ada di jemaat. Namun tolong sampaikan agar persatuan guru-guru sekolah sahabat tetap dijalankan dan jika memungkinkan teman-teman tetap memimpinnya via Zoom. Jika memungkinkan. Terima kasih sekali lagi Pendeta Mamarimbing dan Tuhan memberkati Pendeta Mamarimbing dan keluarga dalam pelayanan beserta semua teman yang sudah hadir pada malam ini. Atas nama pimpinan UNI, Pendeta Ronald Adirantung sebagai Ketua UNI, juga Pendeta Ted Windewani sebagai Sekretaris Eksekutif, Pendeta Bapak Calvin Pasuhuk, Bendahara UNI, Wakil Ketua Pendeta di Sonta Kesanakeng, Pendeta Frankie Sepang sebagai Sekretaris Asosiasi Kependetaan, saya sendiri Direktur Sekolah Sahabat, dan semua Direktur Departemen mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk Pendeta Mamarimbing dan juga semua yang sudah hadir. Tuhan memberkati. Dari media akan mengaktifkan lagu penutup, lalu kemudian Pendeta Mamarimbing akan mendoakan sesuai dengan pokok doa yang sudah biasa didoakan oleh pemakalah, dan sampai berjumpa dengan Pendeta Mamarimbing pada jadwal selanjutnya. Terang dari surga, terang dari surga, mulianya penuhi jiwaku. Terang
Kita satu dalam doa. Terpujilah Engkau Tuhan untuk segala berkat dan kasih sayang Tuhan. Kami manusia penuh dengan kekurangan dan dosa. Sehingga jemaat-jemaat kami yang kami layani, di mana kami beribadah, juga tercemar dengan dosa-dosa ini. Tapi kami bersyukur ya Tuhan, Engkau memberikan kepada kami Rasul Paulus yang mengangkat pengalaman kerohanian jemaat Korintus untuk mana kami terapkan di jemaat-jemaat kami. Di mana Engkau mengajak kami untuk menjaga tubuh ini, supaya tetap kudus menjadi tempat di mana Roh Allah bekerja, dan di mana tubuh ini adalah bagian dari institusi yang kudus untuk kami jaga. Dan bukan cuma itu, kami juga diajak untuk tidak menyalahgunakan kasih karunia yang Tuhan berikan. Sehingga kami merasa bahwa oleh karena kami adalah orang-orang Advent, kami sudah pasti akan masuk surga. Padahal masih banyak hal-hal yang kami lalai lakukan. Terlebih ya Tuhan, bagaimana kami memperlakukan saudara-saudara kami yang mendapatkan pendisiplinan atau yang kurang yang ada di dalam jemaat kami. Ampuni kami semuanya Tuhan. Hamba berdoa Tuhan memberkati semua pendeta-pendeta. Manakala mereka memimpin persatuan sekolah sahabat nanti. Entah lewat Zoom, entah lewat pesan-pesan, apapun itu Tuhan. Berkati jemaat-jemaat Tuhan di hari sabat di depan ini. Mereka akan terbekali untuk melayani dan berdiskusi dengan kualitas yang baik, penuh sukacita dan berkat. Hamba berdoa, Tuhan memberkati kiranya semua hamba-hamba Tuhan yang ada di Uni Indonesia Kawasan Timur. Memberkati pendeta-pendeta, memberkati ketua-ketua jemaat, memberkati pemimpin-pemimpin sekolah sahabat. Semua kelodis yang ada, Tuhan sertai semua mereka. Berikan sukacita dalam pelayanan dan berkat sahabat yang akan terima nanti. Hamba berdoa untuk direktur-direktur yang ada di setiap daerah misi, daerah conference, peliharakan mereka. Tuhan sertai, dan hamba berdoa lebih khusus anak-anak Tuhan yang menjadi pemimpin yang ada di kantor Uni. Baik pendeta Svenis Tandidio, baik pendeta Frankie Sepang, yang menjadi tempat mobilisasi kegiatan yang istimewa ini, Persatuan Sekolah Sahabat. Berkati mereka, berkati tanggung jawab pelayanan mereka dan keluarga mereka. Hamba juga berdoa berkati officers Uni yang ada, bersama-sama dengan officer daerah dan conference. Lebih khusus hamba berdoa Pendeta Ronald Rantung, Pendeta Tiat Winamani, Bapak Calvin Pasuhuk, dan Pendeta Takasanakeng, menyertai mereka semuanya dalam tanggung jawab yang besar. Terlebih dalam kegiatan acara yang ada di depan ini ya Tuhan, kiranya Uni Timur akan bersinar, akan mengangkat nama Tuhan lebih tinggi lagi. Pelayanan-pelayanan Tuhan ini akan diberkati, rumah tangga mereka Tuhan sertai. Tanggung jawab mereka Tuhan perluas. Dan terima kasih malam ini kami akan beristirahat. Ada teman-teman kami yang mungkin dalam perjalanan ke Jakarta, meninggalkan jemaat, Tuhan berkati mereka semuanya. Dibekali untuk kembali penuh dengan semangat dan penuh sukacita. Ada anggota-anggota yang berharap kiranya mereka dapat dilayani. Kasih yang Tuhan akan menyertai harapan ini. Ada keluarga-keluarga pendeta yang bergumul, baik suami istri dalam hubungan rumah tangga ataupun dalam tantangan-tantangan kesehatan. Tuhan tolong jamah, berikan persatuan, berikan kesehatan. Terima kasih Tuhan, malam ini kami boleh bersama-sama berdoa dan belajar firman-Mu. Kami menyerahkan kegiatan persatuan ini untuk minggu berikutnya ke dalam tangan Tuhan. Sertai yang akan memberikan pemakalah dan berkati kami semuanya dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin.